Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Untuk siswa kelas 10, hari ini kita masuk kepada eh, bentuk akar ya. Pada kalau kemarin kita belajar pangkat, hari ini kita melanjutkan di bentuk akar ya. Nah, definisi bentuk akar ya. Nah, kita ingat kemarin tentang pangkat ya, bahwa A pangkat setengah itu sama dengan akar A ya. Akar A atau akar A itu sama dengan A pangkat setengah kalau dibalikkan gitu. Nah, bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga atau bilangan irasional dia nantinya. Kalau dicari ya, kalau kita cari pakai kalkulator koma gitu banyak ya, desimal tak hingga dia. Nah, contoh ini akar 2. Akar 2 ini kalau dicari pakai kalkulator, akar 2 ini sama dengan 1,41421356624 dan seterusnya titik-titik ya, panjang, tak berhingga dia. Nah, kemudian akar 8. Akar 8 ini kalau kita cari juga dia sama dengan 2,8284271247. Boleh dicoba cari ya pakai kalkulator. Nah, ini kalau kita cari kalkulator bisa kita cari ya, kalian coba. Nah, jadi akar 2 dan akar 8 ya. Nah, ini adalah bentuk akar karena nilainya merupakan desimal tak hingga atau bilangan irasional. Nah, kalau ada lagi misalnya akar 9. Nah, akar 9 ini kan kalau kita cari pakai kalkulator kan 3 ya. Akar 9 ini sama dengan 3, atau akar 9 itu kan sama dengan 3 kali 3 ya kan. 3 kali 3 itu kan 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 2 per 2 kan. 3 pangkat 1 jadi sama dengan 3. Itu juga kalau akar 16. Nah, akar 16 itu kan 4 kali 4. Jadi sama dengan akar 4 pangkat 2 atau sama dengan 4 ya. Jadi ini habis akar ini kan sebenarnya ada 2, ini habis dengan 2. Jadi tinggal 4 dia. Nah, jadi kalau ada akar 5 kuadrat berarti sama dengan 5 kuadratnya ini kan habis 2 per 2 kan 1 5. Oke. Jadi ini karena hasilnya bilangan bulat ya, akar 9 dengan akar 16 ini kan bilangan bulat, jadi dia bukan bentuk akar karena dia bilangan bulat, bukan bilangan desimal tak hingga. Jadi dia bukan. Jadi yang bilangan akar itu yang ini, seperti akar 2, akar 8 ya. Kalau kita cari pakai kalkulator dia desimal tak hingga. Oke. Nah, contoh lagi ya. Apakah bilangan di bawah ini merupakan bentuk akar? Misalnya akar 36. Kedua misalnya akar 20 ke 20. Oke. Akar 36 kan bisa 6 kali 6 ya. 6 kali 6 kan sama kan dia. Dia harus sama. Akar 36 kan bisa 6 kali 6 sehingga 6 pangkat 2 atau sama dengan 6. Jadi dia bukan bentuk akar 36 itu bukan bentuk akar karena dia 6 itu bilangan bulat. Lanjut, yang kedua akar 20. Akar 20 ya. Nah, itu kalau dicari pun pasangannya kan tidak ada pasangan yang sama. 5 kali 5 25 kan. Atau 4 kali 4 16. Tidak ada yang sama, berarti koma dia itu. Jadi kalau kita cari kalkulator ya, pakai kalkulator ya 4,472135955. Sehingga akar 20 ini ya adalah bentuk akar karena nilainya merupakan bilangan desimal tak hingga. Oke. Bisa ya? Silakan kalau bisa dikerjakan latihannya. Ini ya. Apakah bilangan di bawah merupakan bentuk akar 12 dan akar
49 ya. Silahkan dicoba anak-anak Bapak ya. Bisa kalau sudah dikirim ke WA ya. Dipoto kirim ke WA Bapak. Oke, kita lanjutkan mengenai mengoperasikan bentuk akar ya. Jadi masih bentuk akar lanjutan. Perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Kalau pertemuan yang kemarin ya, yang sebelumnya kita belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Hari ini kita belajar perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian bisa mengoperasikan perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Jadi bisa menentukan hasil ya, menghitung dan menyederhanakan bentuk akar dari operasi bentuk akar. Jadi dapat dinyatakan sebagai A dikali B akar C atau sama dengan AB akar C. Jadi hasil dari perkalian AB itu akarnya tetap akar C. Oke, kita lihat contoh. Hitung dan sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Nomor 1, 6 dikali 3 akar 5. Nomor 2, 2/3 kali 6 akar 7. Nomor 3, 0,5 dikali 8 akar 2. Kemudian yang terakhir nomor 4, 3 dikali 2 akar 5 tambah 4 akar 7. Oke, kita selesaikan. Ya, bagaimana caranya sederhana ya. Jadi kalau 6 dikali 3 akar 5 itu sama dengan 6 kali 3 berapa? 18. Jadi hasilnya 18 akar 5. Akarnya tetap, tak punya kawan dia kan akarnya sendiri. Jadi dia tetap 18 akar 5, tetap akarnya akar 5. Oke, untuk nomor 2 ya. 2/3 kali 6 akar 7 sama dengan 2/3 akar 6. 2/3 kali 6 akar 7 itu sama dengan 2 dikali 6 kan ini. 6-nya dikali 2 kan 12. Jadi 12/3 itu sama dengan 4. Jadi 4 akar 7. Akar 7-nya tetap. Selanjutnya nomor 3, 0,5 dikali 8 akar 2. Jadi titik ini sama dengan akar ya dalam matematika. Kalau dia operasi sama dengan titik itu sama dengan perkalian maksudnya, sorry. Jadi 0,5 dikali 8 itu 0,5 dikali 8. Hasilnya adalah 4. 0,5 dikali 8 hasilnya 4 nih. 4 jadi 4 akar 2. Selanjutnya nomor 4, 3 dikali 2 akar 5 tambah 4 akar 7. Jadi ini 3 ini milik berdua. Jadi 3 dikali 2 akar 5 ditambah 3 dikali 4 akar 7. Jadi 3 kali 2 akar 5 dengan 3 dikali 4 akar 7. Dan sederhanakan. 3 kali 2, 6. Jadi 6 akar 5. 3 dikali 4, 12. Berarti 12 akar 7. Jadi hasilnya ini. Ya. Selanjutnya, silahkan kalau sudah ya, silahkan dikerjakan latihannya seperti contoh ya. Dengan cara seperti contoh, silahkan kalian kerjakan. Soalnya ada 4 soal seperti tadi. Nanti kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Oke? Rasa Bapak mudah ya, mudah-mudahan bisa. Ayo tetap semangat, dicoba. Bapak harapkan PJJ ini tidak menjadi beban ya bagi kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankannya dengan sabar dan penuh semangat ya. Jangan putus asa.
Oke, kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Oke, mengenai mengoperasikan bentuk akar, ya, lanjutan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran diharapkan pada hari ini, ya, yaitu setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan kalian itu sebagai peserta didik dapat menentukan hasil dari operasi perkalian bentuk akar dengan benar. Oke, ya, kita lanjut ke materinya. Nah, yang C, kalau kemarin kan yang B kan, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Hari ini kita belajar perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, ya, dirumuskan, ya, dapat dinyatakan sebagai akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Atau akar A akar B dikali C akar D itu sama dengan A dikali B akar C kali D. Oke, kita ambil contoh. Hitung dan sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Ya. Pertama akar 7 kali akar 6. Kemudian nomor 2, 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Kemudian nomor 3 akar 5 dikali akar 3 tambah akar 6. Yang keempat 2 akar 3 dikali akar 5 ditambah 4 akar 7. Jadi buka kurung itu milik berdua dia nanti, ya. Kita akan lihat bagaimana caranya. Oke, mulai. Yang nomor 1 akar 7 kali akar 6. Akar 7 kali akar 6 berarti akar 7 dikali 6. 7 kali 6 berapa? 42. Ya, 42. Jadi hasilnya akar 42. Jadi hasilnya akar 42. Oke. Lanjut. Yang nomor 2. 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Titik itu kali, ya, bacanya. Oke. Nah, ini yang di luar akar dikali. Sama-sama yang di luar akar. 2 kali 4. Di sini dia. Nah, 2 kali 4. Kemudian akar 3 dikali akar 5. Nih, kali 5. Akar sama akar. Nah, yang sejenis, ya. Nah, jadi 2 kali 4 berapa? Adalah 8. 3 kali 5? 15. Jadi hasilnya adalah 8 akar 15. Oke, kita lanjut saya. Nah, selanjutnya akar 5 dikali buka kurung akar 3 ditambah akar 6. Jadi akar 5-nya milik berdua. Jadi akar 5 kali akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 6. Nah, tinggal dikali saja akarnya, berarti akar 5 itu dikali akar 3 berarti akar 5 kali 3. Kemudian akar 5 dikali akar 6 berarti akar 5 kali 6. Makanya masuk angkanya. Jadi 5 kali 3 kan 15. 5 kali 6 30. Jadi hasilnya akar 15 ditambah akar 30. Biarin aja. Nah, itu kalau tak bisa sederhanakan biarkan sampai situ. Oke. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir nomor 4. 2 akar 3 dikali akar 5 tambah 4 akar 7. Nah, jadi ini 2 akar 3 ini milik berdua. 2 akar 3 kali 5 ditambah 2 akar 3 dikali 4 akar 7. Jadi dia milik berdua. 2 akar 5 kali 2 akar 3 kali akar 5, 2 akar 3 kali 4 akar 7. Jadi dia seperti ini. Misalnya A buka kurung B ditambah C gitu kan. Berarti kan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C gitu kan. Jadi A ini milik berdua, A kali B tambah A kali C gitu. Sehingga disederhanakan yang akar dikali sama akar, yang di luar akar dikalikan sama yang di luar akar. Hingga ini 3 kali 5 kan jadi 15. Yang 2 ini tak ada kawan, ya. Kemudian yang ini 2 kali 4. Ini 2 kali 4 8. 3 kali akar 3 kali akar 7 ini masuk 7-nya jadi akar 2
21 gitu ya. Jadi itu hasilnya. Selesai. Oke. Bisa ya? Pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah ini diperhatikan, kerjakan latihannya. Ini latihannya, sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini seperti contoh. Ya, kerjakan seperti contoh ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan kepada Bapak. Atau kalau tidak bisa sama sekali lah misalnya kan. Catat aja lah semua itu yang ada materi kita hari ini. Ya, sebagai tugasnya. Oke, bisa ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya ya. Tetap semangat, pantang menyerah ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali tatap muka normal seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan baiklah untuk anak-anak Bapak ya, siswa kelas 10, hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai mengoperasikan bentuk akar, materi lanjutan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melalui proses pembelajaran ya, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menentukan hasil dari operasi pembagian bentuk akar, atau dengan nama lain pembagian bentuk akar itu nama lainnya merasionalkan ya, merasionalkan penyebut dengan benar. Oke, kita lihat bagaimana. Nah, pembagian bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan dengan cara mengalihkan sekawan dari penyebutnya. Ya, jadi kalau dirumuskan A per akar B itu bisa dirasionalkan. A per akar B ini bisa dirasionalkan ya. Dirasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawan akar B. Jadi akar B per akar B buat munculkan akar B per akar B. Jadi A dikali akar B kan A akar B. Nah, kemudian yang akar B dikali akar B itu kan sama dengan akar B kuadrat atau B saja ya, akar B. Jadi B habis dia akarnya. Ini B akarnya. B kuadrat. Akar B kuadrat kan sama dengan B. Jadi dia sama dengan B. Nah, kemudian ini A per B boleh diubah bentuknya menjadi A per B akar B ya. Kita lihat contohnya ya. Rasionalkan bentuk akar di bawah ini 8 per akar 2. Kemudian akar 3 per akar 5. Kemudian yang ketiga 2 akar 3 per akar 5. Oke. Nah, nomor ya kita selesaikan, caranya mudah ya. 8 per akar 2 dikali nanti kan 8 per akar 2 ini nomor 1. Nah, dia dikali dengan munculkan ini. Nah, akar 2. Akar 2 per akar 2. Kalau dia akar 5 bawah ini berarti kali akar 5 nanti gitu ya. Kemudian kalau udah dikali ya kali 8 kali akar 2 ya 8 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, hilang akarnya. Kemudian boleh dibuat 8 per 2 ya, itu 8 dibagi 2 itu bisa disederhanakan. 8 bagi 2 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2 nomor 1. Kemudian selanjutnya nomor 2 akar 3 per akar 5. Nah, ini dikali dengan sekawannya. Jadi kan di bawahnya ini akar 5. Jadi dia dikali dengan akar 5 per akar 5. Bukan dengan akar 3 ya, tapi dengan akar 5 penyebutnya ya di bawah ya. Akar 5. Kemudian akar 3 kali akar 5 kan? Akar 3 kali akar 5 kan? Nah, ini. Nah, sementara akar 5 kali akar 5 akarnya habis jadi 5. Nah, akar 3 kali 5 itu kan 15.
Nah, 15. Kemudian bisa diubah menjadi 1/5. Ini kalau tidak ada nih berarti kan dianggap 1 ya. 1/5 akar 15. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, ini dikali juga dengan sekawannya. Sekawannya akar 5 berarti dikali dengan akar 5 per akar 5. Kemudian 2 dikali nih yang yang akar sama dengan akar dikalikan. Nah, ini dimasukkan, dia digabung jadi akar 3 kali 5. Kemudian yang ini sama tadi dengan yang ini ya. Jadinya 5 ya, akarnya hilang. Nah, kemudian disederhanakan menjadi, nah yang di dalam akar itu kan 2 akar 5, 15. 3 kali 5 kan akar 15 per 5. Nah, kemudian 2/5-nya dikeluarkan ya. Jadi digeser. Jadi dapatlah dia 2/5 akar 15. Itu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau sudah diperhatikan, dicermati, kemudian kerjakan soal latihan ini ya. Nah, silahkan bentuk akar di bawah ini. Seperti contoh ya. Cara-caranya seperti contoh, dikalikan dengan sekawan dan disederhanakan. Oke ya, bisa ya, mudah-mudahan kalian bisa ya. Ini mungkin untuk PJJ terakhir ya, mungkin minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan ujian PAS ya, penilaian akhir semester atau ujian semester ganjil ya. Jadi materinya insya Allah sampai dengan materi hari ini ya. Jadi digabung dengan materi UTS kemarin, ditambah dengan materi yang setelah UTS sampai dengan materi hari ini. Oke ya. Kalau sudah nanti tugasnya dikumpulkan ya melalui WA Bapak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar ya karena mau ujian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.